malam yang berbahagia ini saudara kita Rendra Manaba sedang tayang akad yang ke-31. Mudah-mudahan ini menambah spirit buat kita semua, berkendali kreatif, momen terpenting buat kita semua untuk saling membangun, untuk saling mengintrospeksi diri. Kita memiliki banyak kekurangan dan mudah-mudahan kedepannya langkah-langkah kegiatan kita bisa terlaksana dengan bagus. Marilah kita sama-sama membacakan doa, mudah-mudahan di momen ini menjadi momen bersejarah buat Kakak Rendra untuk menapaki karir-karir selanjutnya buat dia, dan mudah-mudahan dia bisa menjadi sukses lagi, supaya dari kreatif juga ini bisa sukses. Olehnya kita membacakan doa, kita berniat untuk Kakak Rendra, semoga dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya bisa sukses, dan mudah-mudahan di malam ini kita bisa mendoakan beliau supaya dapat rezeki yang banyak, umur yang panjang, supaya langkah kita dapat sukses. Doa dimana? Bakar lilin. Apa kayaknya? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, sekarang juga. Happy birthday. Stay keren. Makan kue. Potong kuenya, tidak ada pisau. Ingin juga sini saya pegang, sini saya pegang. Oke, apa lagi? Salam cepat, kasih menyala lampunya. Sekarang juga. Walaupun kecil. Ini buat Mama Ido. Asik. Ada Mama Ido, brother. Mana kamu itu? Usiamu. Bukan gandang cincin, bukan seni bunga ataupun
Tuhan melindungi kamu. Thank you Kakak Rendra. Mudah-mudahan diri umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tradisi kreatif cara ulang tahun. Ah, teman-teman, sebentar dulu, teman-teman Kendari Kreatif. Dari tadi kita belum pernah dengar suaranya Kakak Rendra sebagai yang sedang ulang tahun. Sekarang kita persilakan Kakak Rendra dulu yang ngomong. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam. Menjelang pagi. Sulit saya mengungkapkan dengan kata-kata rasa syukur ini. Ulang tahun sebenarnya mengartikan bahwa kita sudah semakin dekat dengan ajal. Usia semakin berkurang. Hakikatnya usia semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Masa hidup kita sudah berkurang. Ya, intinya kita selalu introspeksi diri dan tentunya karena ini tempat ini markas dari kreatif. Nah, harapan buat teman-teman semua, buat semua pejuang Kendari Kreatif, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bukan lagi mengistilahkan teman-teman sebagai pejuang. Perjuangan kita sudah luar biasa selama 2010, deklarasi 2012, masuk 2 tahun kita berjuang, dan harapan julukan pejuang itu kita ganti menjadi sebuah pendobrak. Jadi jujur, untuk pengembangan ekonomi kreatif itu berpusat di Kendari Kreatif. Teman-teman komunitas bisa dikenal, bisa ditahu itu karena adanya wadah ini. Dan saya yakin pasti teman-teman bisa rasakan perbedaan di saat kita berkomunitas sendiri dan di saat kita bersama-sama dengan komunitas lain. Perbedaan itu sangat terasa. Ilmu dan pengetahuan itu sangat terasa. Dengan kita memiliki wadah ini, kita bisa bertemu sama teman-teman komunitas lain. Kita bisa sharing, kita punya banyak teman lagi. Dan saat sekarang yang perlu kita syukuri, Kendari Kreatif ini sudah menjadi lirikan, bukan cuma di Sulawesi Tenggara. Di pusat nama kita tuh luar biasa. Kementerian kaget di kota kecil Kendari ini ternyata ada juga komunitas kreatifnya, ada juga lembaga yang memang ini yang diharapkan untuk membangun bangsa, dari hal-hal kecil kita yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita membangun bangsa ini. Dulu teman-teman di jalan, dulu teman-teman berkarya sendiri, apresiasi sangat kurang. Tapi dengan adanya wadah ini, apresiasi karya teman-teman sudah sampai keluar. Memang sampai sekarang apresiasi masyarakat lokal, pemerintah lokal juga belum terlalu intens sama-sama kita. Tapi yang sangat mengapresiasi seluruh karya teman-teman itu dari orang-orang luar.
dari orang luar. Jadi mungkin itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih. Dan satu yang perlu tadi kakak Derling bilang, masa orang lain bangga mencap dirinya Kendari Kreatif, padahal mereka bukan anak Kendari Kreatif. Teman-teman di Medan, teman-teman di Pontianak yang barusan saja ada sosialisasi kementerian masalah green, masalah sosialisasi program ekonomi kreatif di Pontianak. Salah satu orang Pontianak namanya Ahmad Sofyan, dia menggunakan bajunya kita, baju I Like Kendari, dan dia bawakan materi dan bangga sudah bertemu dengan anak-anak Kendari Kreatif. Dia baru paham ternyata perjuangan kita ini adalah perjuangan membangun bangsa, bukan perjuangan secara pribadi. Sudah kita bicara masalah pengorbanan. Semua teman-teman punya pengorbanan yang besar. Tidak ada yang lebih besar. Semua rata. Dan satu yang perlu kita sikapi, di setiap permasalahan kita jangan sepihak. Kita harus kita harus bersifat netral, terus kita harus sikapi, dan paling bagus kita bertemu. Sebenarnya tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah kalau kita tidak mencari inti permasalahannya apa. Dan sampai saat sekarang saya tidak pernah merasa kalau di Kendari Kreatif itu ada konflik. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa kalau di Kendari Kreatif itu ada masalah. Sama seperti biasa. Dari awal kita dirikan ini lembaga sampai sekarang, saya tidak pernah merasa kalau Kendari Kreatif itu punya permasalahan, punya konflik intern. Tidak pernah saya rasa itu sampai detik ini pun. Teman-teman yang lain yang mungkin waktunya sudah berkurang ya karena memang dia punya aktivitas dan kita harus pahami itu. Tapi yakin dan percaya mereka akan kembali nanti bersama kita. Mungkin jadi kalau saya punya pikiran, kenapa mereka tidak intens lagi? Karena mereka itu mencari sesuatu dan tentunya akan kembali untuk Kendari Kreatif. Sudah banyak bukti yang terjadi, sudah banyak bukti yang terjadi, dan jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kita lihat anak-anak komunitas atau anak jalanan apa ya, kalau bisa kita rangkul. Jadi sebenarnya ini Kendari Kreatif bukan untuk kami, bukan untuk kami, tapi untuk teman-teman semua. KKPS sudah dekat, jadi saya mohon kita konsen di KKPS karena ini program tahunan kita dan semua orang akan melirik. Jadi bukan cuma di Kendari, bukan cuma di Sulawesi Tenggara. KKPS ini akan dilirik oleh bukan cuma di Indonesia, tapi di negara lain pasti akan melirik ini KKPS. Akan melirik. Memang kita punya event tidak punya anggaran yang besar, tapi kita punya gaung dengan KKPS ini bisa sampai keluar. Memang teman-teman belum pernah rasakan itu. Saya jujur, saya rasakan itu luar biasa. Saya tidak pernah bertemu sama orang-orang luar. Saya tidak pernah bertemu sama orang teman-teman luar. Saya tidak pernah bertemu sama tokoh-tokoh hebat di Indonesia, tokoh-tokoh pemuda di Indonesia. Tapi saya bisa bertemu lewat Kendari Kreatif ini. Saya tidak pernah ketemu, tidak pernah melihat mukanya, tapi dengan Kendari Kreatif kita dapat link dan kita bisa berkomunikasi sama mereka. Buktinya dari beberapa kegiatan itu semua memang karena atas nama Kendari Kreatif, jadi bukan atas nama benar. Jadi dapat proyek itu bukan karena nama pribadinya, tapi nama Kendari Kreatif.
ini bukan mimpi, tapi saya sudah bisa merasakan dan sudah bisa melihat. Saya selalu melihat itu kalian tampil di Belanda, kalian tampil di London, kalian tampil di Tel Aviv pun. Kalau perlu dia ada undangan dari masyarakat Yahudi berangkat ke sana tampil. Ada undangan di Arab Saudi tampil di sana. Jadi bayangan saya saya sudah melihat begitu karena bakatnya teman-teman itu ada. Gitu. Begitu juga dengan komunitas lain, anak parkour dibandingkan saya sudah mendata. Kalau dibandingkan dengan parkour yang lain sudah tidak ada kalah di parkour Kendari Urban Trash itu luar biasa. Dia punya gaung itu kalau mereka sadari itu dibandingkan dengan komunitas parkour yang ada di Indonesia, mereka lebih intens karena aktivitas terus performnya itu terpublis bukan cuma di obstacle yang mereka sering latihan, tapi di panggung-panggung lain, di panggung besar, di panggung kecil, di area yang tidak masuk akal untuk bisa parkour, mereka bisa parkour. Jadi sama teman-teman lain, komunitas yang lain, dan saya harap ini momen dari bulan Muharram ini, betul tadi ada bilang Rafki, bulan Muharram ini bulan yang ini bulan solusi, bulan solusi dan sebenarnya ini tahun baru. Ya. Jadi ini adalah tahun baru Islam dan kita akan memulai hal yang baru dan ada yang jadi di setiap tahun baru Islam itu selalu saja ada keajaiban yang akan lahir nanti, keajaiban yang akan muncul. Jujur M-Radio itu lahir sebenarnya di 1 Muharram juga. M-Radio lahir dan besar sekarang itu di 1 Muharram. Sebenarnya ulang tahun itu mereka hari ini juga pada tanggal 1 Muharram. Jadi banyak keajaiban yang akan terjadi setelah momen 1 Muharram kita bisa peringati, bukan rayakan tapi kita bisa peringati dan yakin dan percaya keajaiban itu sedikit lagi kita akan nikmati. Mungkin itu saja. Terima kasih.